fokus mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan baik. Apabila anak melewatkan sarapan, maka akan sulit baginya untuk belajar dengan optimal. Sarapan membantu menjaga kadar glukosa dalam tubuh yang diperlukan untuk berpikir dan menjadi sumber energi. Nah, tidak semua makanan cocok untuk jadi sarapan dijadikan menu sarapan ya. Menurut ahli gizi Dr. Rita Meramalius mengatakan, makanan yang diberikan saat sarapan harus memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Sahabat kreatif, itulah untuk info Pro 2 hari ini, dan selanjutnya kita akan berjumpa di program Belajar di Pro 2 RRI bersama Kakak Della Wawi. Informasi terkini, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Silon Seven. The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.1 The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat kreatif. Untuk hari Jumat 20 November 2020, untuk pagi hari ini bareng Della Wawi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dibelajar di Pro 2 RRI. Nah, kira-kira siapa sahabat kreatif yang bakal menjadi guru kita untuk pagi hari ini? Tapi sebelum itu kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Dan untuk pagi hari ini, kenapa ya kamu ketawa di situ? Iya dong, harus ngegas ya biar semangat di hari Jumat nih sahabat kreatif ya. Untuk Jumat 20 November 2020. Dan kita sudah terhubung melalui virtual. Ada ini manggilnya Bapak, Sir, atau kakak ya, soalnya muda banget. Kakak guru maksudnya. Ada Pak Agus Wahyudi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Halo. Halo Pak Agus. Ada Pak Agus Wahyudi dari SMP Islam Al Azhar 33 Palembang. Berarti kalau nggak salah ini yang di Kempen bukan ya? Pak Agus, yang dekat rumahku bukan sih? Tetep ya ujungnya. Pak Agus. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabar untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Pak Gus, SMP Islam Al Azhar ini yang di Kenten bukan? Bener, tepatnya di Jalan Sialang, Sako, Palembang. Sialang, Sako, Kenten ya? Bukannya di Tanjung Harapan ya? Kecamatannya iya, Kecamatan Tanjung Sialang. Oh, berarti yang dekat rumahku ya. Nanti mampir ya. Pak Gus, mata pelajaran kita hari ini bahasa Inggris ya? Iya, Oke. Mbak Dela. Oke, kalau gitu Pak Agus silakan materi pembelajarannya dulu, dan nanti buat teman-teman dari SMP Islam Al Azhar 33 silakan langsung aja meluncur ke YouTube channel kita ke RRI Palembang, atau juga melalui WhatsApp di 0857 25 kali 916. Kalau gitu silakan Pak Agus untuk pagi hari ini. Siap, terima kasih Mbak Dela. Apakah sudah bisa dimulai Mbak Dela? Sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar RRI, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih dulu nih untuk Mbak Dela yang telah memberikan kesempatan bisa sharing-sharing ya. Hari ini tepatnya sih kita mau sharing-sharing aja seputar satu materi yang lumayan menarik. Insya Allah akan kita bahas secara lengkap pada hari ini. Kebetulan hari ini kita akan membahas sebuah teks di mana teks ini adalah salah satu teks yang juga dipelajari baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Tapi ada alangkah baiknya saya langsung saja share screen ya. Saya share screen saja. Oke, this one. Well, as usual seperti biasa, mari kita buka kelas ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, terkhusus untuk anak-anak SMP Islam Al Azhar 33 Palembang dan seluruh anak-anak SMP yang ada di Sumatera Selatan, dan juga mungkin ada anak-anak SMA atau anak-anak yang berkepentingan untuk belajar materi pada pagi hari ini. Perkenalkan dulu, nama Pak Agus Wahyudi, ya biasa dipanggil Agus. Ya kalau di sekolah Pak dipanggil Yudi ya, karena stok Agus udah banyak banget ya. Pak mengajar bahasa Inggris, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Insya Allah ini menarik banget karena dalam kehidupan sehari-hari tentu we usually talk about something related to our experience ya. Apa yang mungkin pernah kita alami pada masa lampau. Mungkin anak-anak semua atau adik-adik semua kalau lagi nongkrong-nongkrong dengan sobat-sobat atau teman-teman lama, mungkin pengen pasti cerita-cerita ya, mungkin cerita-cerita pada tentang apa yang pernah mereka lakukan atau pengalaman-pengalaman apapun, yang jelas pengalaman-pengalaman, baik pengalaman itu bad experience, happy experience, or embrace experience. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan pengalaman-pengalamannya secara pribadi itu nanti akan kita pelajari gimana sih cara membuat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Nah tentu ada nih yang bakal nanya seperti ini. Wait, kita lanjut ke slide kedua. Apakah bisa? Oke, slide.
Okay, this one. Sebelumnya maaf. Oke, this one ya. Maaf ya. Nah, ada yang nanya nih, kalau kita ngomongin atau when we tell about our past event, apakah itu akan ada pola-pola tertentu? Ya jelas ada ya. Tapi ada nih, kan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ada berbagai macam teks yang akan dipelajari ya. Akan tetapi di sini ada dua teks yang sebenarnya agak sama seperti itu anak-anak ya. Ada yang nanya, Pak, apakah setiap kita bercerita tentang kejadian masa lampau itu disebut narrative atau recount? Ada dua teks yang memang agak sama seperti yang kalian lihat di screen ya. Ada teks narrative, ada teks recount. Nah, yang mana nih yang akan kita pelajari? Insya Allah akan kita bahas setelahnya. Tapi Pak akan jelaskan dulu perbedaan dari kedua teks ini ya anak-anak. Jadi kalau kita bercerita tentang kejadian pada masa lampau, dua teks ini akan kita bahas. Tetapi apakah dia actual, apakah tidak, dua teks ini juga yang akan kita bedakan. Soal narratif misalnya, kalau kita berbicara atau menceritakan sesuatu yang sifatnya fiction atau sifatnya fiksi atau unreal story, ya, kalau ceritanya itu adalah cerita yang tidak nyata, maka yang kita akan pelajari adalah narratif, seperti itu ya. Akan tetapi, if you want to talk or discuss about something real happen in the past, apakah sesuatu itu terjadi pada masa lampau dan sifatnya itu adalah pengalaman, maka yang akan kita pelajari adalah recount text. Oleh karena itu, hari ini anak-anak kita akan mempelajari yang bagian bawah ya, yang bagian kedua yaitu recount text. Intinya gini, apa itu recount text kita bahas. Oke, Oke, di sini ya. Jadi kita akan membahas tiga hal saja, tiga hal penting dalam materi kali ini. Yang pertama, what is recount text? Kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan recount text. Tadi sebenarnya sudah Pak bahas sedikit ya. Yang kedua, what are the characteristic features of the text? Apa sih ciri-ciri teks recount itu ya? Nanti di akhirnya kita akan tahu how to write ya, how to write the text of recount. Gimana cara menulis recount text? Itu insya Allah akan kita bahas satu persatu. Tidak akan panjang, tapi ini akan menarik seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan bahas what is recount text. Mungkin ada yang pernah baca atau pernah dengar ya, tapi Pak akan jelaskan ulang. Simpelnya, recount text is a past event or an experience happen in the past ya, seperti itu. Jadi kejadian yang terjadi pada masa lampau atau enaknya recount text bisa kita sebut sebagai the text tells about experience atau pengalaman, baik itu pengalaman pribadi seperti itu ya. Jadi apapun anak-anak, ketika kita mau bercerita misalnya nih, Pak misalnya minggu lalu Pak jalan-jalan ke pagar alam misalnya, and then now I want to tell to my friends misalnya, Pak mau ceritakan ke teman Pak, maka itu adalah bentuk dari recount ya. Hanya saja kalau kita mau menuliskan dalam bentuk teks, maka itu akan kita buat dalam bentuk recount text. So simpelnya, catat saja, simpelnya adalah recount is past event atau experience atau pengalaman seperti itu ya. Pak yakin semua orang punya pengalaman dan pasti kita akan bercerita nih. Kalau dalam bentuk teks, ini dia namanya recount text seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Characteristic of the text, ciri-ciri dari teks recount text. Kalau kita melihat sebuah teks, kemudian kita akan menemui ketiga hal ini, maka itu akan dengan mudah kita guess. We can guess the text that the text is called as recount ya. Apa saja yang ada di dalam teks tersebut? Dalam teks tersebut pasti ada yang namanya past tense ya. Apa itu past tense? Oke, nggak usah dipikirin dulu. Ingat, mungkin beberapa
kesempatan kita atau kalian pernah mendengar bahwa belajar tentang formula atau grammar itu nggak penting. Ya Pak harus bilang penting nggak penting ya. Penting untuk menjadi guide ketika kita membuat kalimat. Tidak penting kalau kita stres mikirin, oh ternyata belajar bahasa Inggris itu ada formula yang harus kita ikuti. Ya seperti itu. So dalam text recount kita menggunakan past tense. Every single verb, every single sentence must be in the form of past event ya. Bagaimana cara membuat kalimatnya nanti akan kita bahas. And then biasanya ada adverb of time, jelas ya, untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut happen in the past, maka ada ciri-cirinya adverb of time-nya. Apa ciri-cirinya? Biasanya menggunakan last year, ago, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi pada masa lampau. And then pada kalimat tersebut juga ada conjunction-nya ya, juga ada conjunction-nya. Apa saja conjunction? Bisa and ya, atau time connection, before, after. Kita tulis saja ya biar enak. Oke, kita tulis biar enak. Misal contohnya ya, past tense misalnya. Apa saja ciri-ciri past tense? Biasanya kalimatnya harus terdiri seperti ini. Subject plus verb to. Kita kasih contoh saja. Misal tadi Pak bilang Pak liburannya ke Pagar Alam. Maka Pak buat kalimatnya I went. Oke, I went to Pagar Alam. Let's say like this ya. Kita kasih contoh seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Maka kata kerja yang disebut dengan past itu adalah seperti ini anak-anak. Ketika kata kerjanya satu itu go, maka kita butuh kata kerja dua. Nah, kata kerja dua itu yang disebut dengan past tense. Kalimatnya seperti I went to Pagar Alam, yang artinya saya sudah pergi ke Pagar Alam, seperti itu. Lanjut, kalau adverb of time-nya menunjukkan atau menjelaskan waktu, kapan kira-kira kita pergi ke Pagar Alamnya ya. Contoh misalnya, kita buat saja kalimatnya. I went to Pagar Alam last week, seperti itu ya. Saya pergi ke Pagar Alam minggu lalu. Nah, yang mana yang disebut dengan adverb of time? Ini ya, last week-nya ini ya. Ini adalah salah satu ciri bahwa itu disebut dengan recount text. Ingat, recount text means text which tells about experience or past event, kejadian yang sudah terjadi. Maka ini adalah salah satu ciri dari recount text. And then conjunction and time connection atau chronological connection. Gimana contohnya misalnya? Misalnya seperti ini ya. After going to Pagar Alam, misalnya ya, Pagar Alam, I went to Palembang, katakanlah seperti itu ya. Setelah saya pergi ke Pagar Alam, saya lanjut pergi lagi ke Palembang. Nah, yang disebut dengan time connection itu adalah kata after ini ya, dari kata yang kalimat yang satu untuk menghubungkan ke kalimat berikutnya. Itu adalah ciri-ciri dari text recount. Ada 3 minimal ya dari text recount itu, harus terdiri dari kalimat past tense atau kalimat yang ada kata kerja duanya atau kalimat yang in the form of past form, and then kalimat tersebut pasti akan ada adverb of time, khususnya ada kata last week, 2 weeks ago dan lain sebagainya, and then ada time connection atau chronological connectionnya seperti kata after and before dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari text recount. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya,
Gimana sih cara buat kalimat atau buat teks recount? Ingat, ketika kita mau membuat sebuah teks itu ada aturan-aturan tertentu. Nanti akan Pak jelaskan manfaat dari membuat teks sesuai dengan langkah-langkah yang kalian lihat ini ya. Yang pertama, if you want to write a text in terms of recount, the first thing you must consider is orientation. Jadi kita ketika mau cerita, ya, contoh nih kita mau cerita ke teman, if you want to tell to your friends about your story, sebaiknya jangan langsung ceritakan kronologinya langsung. Supaya apa? Supaya ceritanya terstruktur, maka kita harus lakukan yang namanya orientation. Apa sih yang dimaksud dengan orientation? Orientation itu maksudnya introduction, ya. We introduce the story first, ya. Kita harus ceritakan dulu introduction atau perkenalan cerita kita itu apa. Jadi istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita salam dulu seperti itu ya. So in the orientation we tell or we introduce the first thing. Jadi ketika orang-orang membaca teks kita, orang-orang tahu nih, oh ternyata cerita ini berkenaan dengan hal ini, seperti itu ya. And then after we tell about the orientation or the introduction of the text, we tell them about the event. Barulah kita ceritakan nih eventnya ya. Event itu adalah kronologisnya. Baik hari pertama, misalnya hari kedua, apa saja yang terjadi, seperti itu ya. Setelah kita menceritakan kronologinya seperti itu, kita jelaskan juga di akhir reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation itu maksudnya adalah kesimpulan atau conclusion. Jadi dari teks tersebut harus terdiri dari 3 hal ini ya. Ada introduction atau orientation, ada cerita eventnya atau kronologinya, baik dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian sampai hari terakhir, apa saja yang terjadi, apakah menyenangkan, apakah you have bad experience, or you have embraced experience, or you have happy experience. Nah, di akhir, pada paragraf terakhir, jangan lupa masukkan reorientation atau conclusion-nya. What is your conclusion? Whether your story is related to the bad one, to the happy one, or something like that, apapun story-nya ya, maka di akhirnya harus ada conclusion. Biar apa? Biar ceritanya itu tersampaikan dengan baik. Ingat, tujuan dari text recount adalah ada 2 ya. Yang pertama adalah tell the stories or tell about the information to others. Kita menceritakan informasi terkait sesuatu yang kita ingin ceritakan. And also the other goals are to amuse the readers, ya, to amuse the readers, untuk menghibur si penonton. Atau kalau memang tidak menghibur penonton karena memang ceritanya itu kisah-kisah sedih misalnya, kisah-kisah yang memalukan misalnya, maka tujuannya adalah minimal memberikan pembelajaran untuk readers bahwa don't do that, ya, jangan lakukan ini, seperti itu. Itu tujuan dari recount text. Jadi ingat, minimal ada 2, tell the information of our story, or we tell them about, we amuse them, we make them happy about our story. Kita membuat pembaca atau pendengar kita bahagia. Itu tujuan dari ketiga hal ini ya. Jadi ingat, ketika kita mau membuat teks recount, jangan lupa kita buat strukturnya harus pertama orientation, event, dan reorientation. Pak, kenapa harus berurutan? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut deh ke contohnya langsung. Pak Agus. Yes, Bu. Pak Agus, sebelum kita lanjut contohnya, kita break dulu ya Pak Agus ya. Boleh, silakan. Oke. Oke, buat teman-teman dari SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang ataupun dari sekolah yang lain yang ingin bertanya sama Pak Agus mengenai mata pelajaran kita hari ini, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelas kamu, dan pertanyaannya. Jangan lupa juga dari sekolahnya dari mana ya. Kita denger dulu, kita break dulu, ada Toto and Star featuring Temi Aulia dengan lagu Perjuangan.
berjanji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang gembira. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang menerkam
rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif, dan kita masih belajar bersama Pak Agus Wahyudi MPD. Ini merupakan dari guru dari SMP Islam Al-Azhar 33. Pak Agus. Iya Mbak Bella, siap. Masih semangat Pak Agus? Masih, oke. Nah, nanti kita bakal ke YouTube channel kita di RRI Palembang buat teman-teman yang udah absen. Tapi terlebih dahulu kita persilakan kembali untuk Pak Agusnya untuk memberi materi lagi. Silakan Pak Agus. Mbak. Iya. Silakan Pak Agus. Oke, kayaknya nampaknya ini terputus ya. Kita masih menunggu untuk sambungan bersama Pak Agus Wahyudi MPD dari Sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang dengan mata pelajaran kita bahasa Inggris dan tema kita konteks sahabat kreatif. Oke, kayaknya sudah terhubung kembali ya Pak Agus. Ya Mbak Bella. Oke, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Dela. Mohon maaf ya tadi ada kendala sedikit. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tadi kan saya sudah sampaikan nih di awal-awal, ini teks menarik banget. Kenapa menarik? Kadang-kadang kita tuh mau loh cerita ke orang, ya, cerita ke orang tentang pengalaman pribadi kita, tentang
mungkin cerita-cerita yang mau kita ceritain ke orang, tapi ini real story ya. Sekali lagi Pak garis bawahi bahwa recount text seperti itu ya, berbeda dengan teks naratif yang walaupun sebenarnya sama menceritakan tentang teks yang terjadi pada masa lampau, akan tetapi naratif itu jauh lebih ke sesuatu yang unreal seperti legend, fables dan lain sebagainya. Sedangkan recount adalah benar-benar kejadian yang benar-benar kita alami atau benar-benar terjadi seperti itu. Nah, coba perhatiin di layar sudah saya tampilin nih contoh dari teks recount. Di situ serbuat 1 dan 2 adalah bagian-bagian yang penting dan harus kita buat. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah yang paling penting nih. Kita kasih contoh aja ya. Ini insya Allah manfaat untuk anak-anak SMP ataupun anak-anak SMA, karena materi ini kebetulan dipelajari di kelas 8 dan juga akan dipelajari lagi tuh di kelas 10 seperti itu ya. Biasanya ketika ada soal teks dan kebetulan teks itu adalah recount teks ya, pertanyaan seputar teks pasti yang pertama adalah tentang main idea seperti itu ya. Pasti pertanyaan pertama adalah what tell about seperti itu ya. Ketika ditanya seperti itu, ketika pertanyaannya adalah tentang main idea of the text, dan kebetulan teks yang Pak sampaikan kali ini adalah teks yang tidak ada judulnya nih. Jadi kan kita seolah-olah nggak tahu nih. Tapi pertanyaannya, kalau pertanyaannya ada tentang main idea, maka cara menjawabnya adalah kita cukup baca di bagian orientation. Maka nomor satu ini adalah orientation. Jadi kalau ada pertanyaan what is the text about ya, baca orientationnya apa? Last week I went to the theater. Minggu lalu saya pergi ke teater atau pergi ke bioskop seperti itu. Maka jawabannya akan dengan gampang kita jawab bahwa si writer ini ternyata pergi ke bioskop seperti itu ya. Atau the text tells about the writer went to the movie atau went to the theater, pergi ke teater. Kita lihat tadi sudah saya sampaikan ciri-ciri dari recount text adalah dia kalimatnya berbentuk past tense seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, lihat ya, ada kalimat subjek, ada I went to the theater. Di sini ada subjek I, kemudian ada kata kerja go, kata kerja satunya. Kalau di sini jadi kata kerja dua. Kenapa? Kalimatnya harus dalam bentuk past tense. Yang dibutuhkan adalah subjek plus kata kerja dua seperti itu ya. Jadi kalimatnya adalah I went to the theater. Kapan perginya? Last week. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang namanya adverb of time. Keterangan waktunya. Untuk menunjukkan bahwa kejadian ini pada masa lampau, ciri-cirinya adalah yang pertama kata kerjanya kata kerja dua. Kemudian ada adverb of time-nya. Adverb of time dalam bentuk pas apa saja. Contohnya ini last week ya. Oke, kita lanjut saja. It was the only theater at my town. Ceritanya adalah ternyata si writer-nya ini pergi ke sebuah teater dan teaternya itu kebetulan adalah satu-satunya teater yang ada di kota ini ya. Dari orientation ini kita bisa tahu bahwa main idea-nya the writers went to the theater, pergi ke teater, dan teaternya itu adalah satu-satunya teater atau bioskop katakanlah yang ada di kota tersebut. Dan kita lihat lagi kalimat-kalimat berikutnya. I had one free ticket to watch a movie. Saya punya satu tiket untuk nonton sebuah film. Lihat kalimatnya lagi-lagi dalam bentuk pas ya. Lagi-lagi dalam bentuk pas. Subjek plus kata kerja dua. Karena kan kalau kata kerja satu untuk had ini adalah have. Tetapi karena kalimatnya butuh subjek plus verb 2 untuk menunjukkan bahwa dia terjadi pada masa lampau, maka kalimatnya menjadi I had a one free ticket to watch a movie, dan seterusnya. Kita lihat di sini kata kerja dua lagi ya.
di sini bentuk past form lagi, di sini negative form for past form ya, untuk bentuk negatif yang menyatakan kalimat tersebut terjadi pada masa lampau. Lihat pada kalimat berikutnya, lagi-lagi dia pakai kata kerja dua lagi. Dan ini adalah ciri-ciri dari recount text. Dia terjadi pada masa lampau dan kalimatnya harus dalam bentuk kata kerja dua atau subjek plus kata kerja. Ingat, subjek plus kata kerja itu tidak bukan rumus ya, tapi lebih enak bilangnya untuk tahu kalimat itu betul atau ya, kita bisa lihat formulanya subjek plus verb 2. Berikutnya yang kedua, ini Pak kasih titik-titik, bisa ditebak ya. Kalau yang pertama tadi orientation, maka yang kedua apa tadi? Atau kejadian-kejadiannya. Nah, kalau dalam soal ya, biasanya pertanyaannya selain menanyakan main idea, akan ditanyakan juga detail information-nya. Misalnya, detail information yang ditanya adalah apa yang dilakukan. Untuk tahu detail information-nya, kita bisa baca di event. Apa saja yang terjadi, yang dialami oleh si writer, seperti itu. Nah, dalam bentuk subjek plus kata kerja dua. Nah, kalau dilihat di situ banyak banget ya, contohnya I park, kata kerja dua lagi, ini past tense lagi, seperti itu, and conjunction. Kemudian I walk, kata kerja dua lagi, ini past tense lagi, seperti itu ya. Jadi buat kalimatnya gampang anak-anak. Jadi kalimatnya itu harus subjek plus kata kerja dua karena menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Ingat, recount text adalah teks yang menceritakan tentang kejadian pada masa lampau, tapi dia adalah real story. Kalimat berikutnya, I took my ticket, lagi-lagi subjek plus kata kerja dua ya. Past tense lagi, and conjunction lagi, untuk berpindahan dari kalimat yang satu ke kalimat yang berikutnya, dan seterusnya dia pakai dalam bentuk past form lagi. Kemudian di sini ada was juga, salah satu ciri dari past tense, itu ya. Dan di sini ada before, menunjukkan bahwa ini adalah time connection ya. Oke, yang pertama adalah orientation, yang kedua ada event atau chronological action, yang terakhir tentu ini tadi yang Pak sebut apa? Conclusion, atau istilahnya dalam teks tersebut ini disebut dengan reorientation. Maksudnya apa? Conclusion itu artinya adalah kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh si penulis, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kalimatnya, I went home and I was very disappointed about that. Saya pulang ke rumah, ya. Di akhir dia bilang, saya pulang ke rumah and I was very disappointed about that. Dan saya sangat disappointed, kecewa tentang itu. Tentang apa? Kejadian-kejadian yang ada di event ini. Kejadian apa saja? Contoh nih. I park motorcycle at parking. Saya parkirkan motor saya di parkir area. I walk slowly at half of the theater. Saya jalan menuju hall-nya. I took my ticket on my wallet. Jadi ceritanya itu saya ambil tiket saya di dalam dompet and went to the information section. Ini harusnya kata kerja dua ya. Went to the information section to ask about how to use the ticket. Ternyata I missed it. Saya kelewatan. Kenapa? The ticket was already expired 2 days before. Tiketnya sudah expired 2 hari yang lalu. Jadi si penulis ini ceritanya dia mau nonton, ternyata tiketnya itu sudah hangus 2 hari yang lalu. Maka kesimpulannya dari cerita ini, si penulis menuliskan, I was very disappointed. Saya sangat kecewa. Kenapa kecewa? Ternyata dia tidak bisa nonton, tiket yang dia punya tidak bisa digunakan karena sudah expired 2 hari.
Baik, nampaknya terputus koneksi kita bersama Pak Agus. Nanti kita coba menghubungi kembali. Ada Pak Agus Wahyudi MPD dari SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Dan kita ke YouTube channel dulu, Sobat Kreatif yang sudah ikutan absen di Pro 2 di belajar di Pro 2 RRI untuk pagi hari ini. Ada Rizky Ayu Putri, ini dari PIAUD 1. Terus juga ada Denti Alawiyah hadir, Sir. Oke, Sir Agus, nampaknya terputus kembali nih. Yes. Baik, masih ada sisa waktu nih, silakan untuk materinya lagi. Ya, mohon maaf Mbak Dela dan anak-anak semua, ternyata harus ada gangguan sedikit ya terkait dengan connection. Internet connection nggak apa-apa ya. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Nanti anak-anak ketika kalian mau membuat kalimat yang sama, katakanlah nanti nih dapat tugas dari gurunya membuat kalimat atau membuat teks recount, atau kalian disuruh menceritakan pengalaman kalian, terus kalian ditanya teks yang kalian buat itu apa sih? Ingatkan saja, kalau dia bercerita tentang pengalaman atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau atau terjadi pada diri kalian, ya maka itu disebut dengan recount text, seperti itu ya. Apa bisa ditampilkan? Bagaimana cara membuat kalimatnya? Seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa kalau membuat kalimat recount text itu sebaiknya harus berurutan ya. Berurutan dari orientation, event atau kronologisnya, kemudian reorientation atau konklusinya. Atau apa ya namanya, kesimpulannya ya, karena kalau kita buat dengan gampang dipahami, apalagi untuk menjawab soal misalnya, ketika ditanya what is the main idea, gampang banget walaupun dia tidak ada judulnya ya, walaupun tidak ada judulnya tetap gampang untuk dijawab ya. Jawab, yang penting kita lihat saja di bagian orientationnya, itu akan mewakili untuk jawaban dari what is the main idea. Kalau ditanya detail information, kita bisa baca semuanya, tapi biasanya soal detail information akan diambil dari eventnya atau kronologisnya. Kemudian kalau ada pertanyaan what is the conclusion of the text, kesimpulan dari teks, maka kita lihat saja di bagian bawah itu ada reorientation atau bagian conclusionnya, seperti itu. Nah, mungkin itu bagian terakhir. Intinya ketika kalian mau buat kalimat, ingatkan saja kalimatnya harus dalam bentuk subject plus kata kerja dua atau disebut dengan past tense, seperti itu. Itu saja Mbak Dela. Oke, Sir Agus. Nah, kita ke YouTube channel dulu, Sir Agus. Mumpung waktunya masih ada sedikit lagi, kita mau nyapain dulu teman-teman yang udah ikutan absen di RRI Palembang. Halo, selamat pagi buat Deti Alawiyah, hadir Sir. Terus juga ada Regita Tiara Putri, kelas PIAUD ya ini ya, PIAUD 1 hadir. Oke, terus juga ada Akbar Rafif Azwa. Terus ada Muhammad Aldi Pratama, ini PIAUD 3 hadir. Terus juga Rahmi Tiara Putri, dan ada Akbar Rafif Azfa kelas 7A SMP Islam Al-Azhar 33 hadir. Terus juga ada Naura Hairunisa hadir. Terus ada Akbar kelas 7A hadir, ada Bella Rizwana PIAUD 1 hadir. Terus juga ada Amelisa Susmiarni hadir. Ini yang absen banyak banget. Kita ke pertanyaan dulu, kita cari dulu ada nggak nih pertanyaan, karena ini waktunya juga sudah mendekatin habis. Oke, kita ke pertanyaan yang mana? Oke, pagi Pak Guru, saya Keisha dari SMP Negeri 38 Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya biar bisa atau mencintai pelajaran bahasa Inggris? Mungkin Sir Agus bisa langsung dijawab nih, kalau soalnya bahasa Inggris Sir Agus itu keren banget gitu, sampai belibet banget aku ngomongnya ya. Silakan Sir Agus.
Oke, baik. Pertanyaannya pertanyaan bagus ya. Bagaimana sih cara mencintai bahasa Inggris? Mungkin faktanya banyak banget murid di Indonesia ini tidak suka dengan bahasa Inggris. Dan itu adalah masalah klasik. Termasuk juga pernah terjadi dengan Sir ya. Tetapi bagaimana cara membuat diri kita itu suka dan cinta dengan pelajarannya? Ya, kita harus berpikir gini ya anak-anak ya. Semua dalam bahasa Inggris. Kalau kita buka TV, semua banyak informasi yang bisa kita dapatkan written in English atau spoken in English. Semuanya tertulis bahkan disebutkan dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu rasanya today we must learn and we must speak ya. Kita harus mulai. Sering saya sampaikan ke murid-murid ya, ke anak-anak, ke adik-adik semua bahwa untuk bisa bahasa Inggris ada 3 tips ya. Tips yang pertama, start from now ya. Mulai dari sekarang. Kapan harus mulai? Dari sekarang dong. Start from now. Bagaimana? Mulai ngomong. Apa yang kita bisa? Silahkan diomongkan. Jadi kalau memang ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan. Tips yang kedua, start from here. Mulai dari sini. Dari mana? Dari misalnya siapa tadi yang nanya misalnya kelas Kesha. 7 misalnya. Maka mulai dari kelas 7, jangan nunggu nanti dan nanti gitu ya. Kemudian tips ketiga adalah start from yourself. Seperti itu ya, mulai dari dirimu. Ingat ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari kita sendiri. Sama Sir dulu punya pengalaman, di mana pengalaman Sir itu dari 3 tips ini. Sir mulai dari diri Sir, di mana teman-teman saya itu banyak yang ngejekin gitu ya. Kok so Inggris banget sih? Ya nggak apa-apa. Saya harus mulai gitu loh. Mulainya kapan? Mulainya dari sekarang. Start from now, start from here, and start from yourself. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Sir sebelum kita menyudahin pertemuan kita untuk hari ini. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Alia SMP Negeri 14 Palembang. Sir, kapan sih kita harus praktek ngomong bahasa Inggris? Apakah kita harus melihat situasi dan tempat terlebih dahulu? Oke, terima kasih Mbak Dela. Pertanyaan dari Alia ya. Iya. Kapan kita harus mulai? Kan tadi Sir udah bilang, mulai dari sekarang. Don't see the context. Nggak usah lihat konteksnya. Let's say kadang-kadang kita mikir, teman saya nggak bisa bahasa Inggris nih, saya nggak usah ngomong bahasa Inggris, nanti dibilangin sok-sokan Inggris lagi. Ya nggak apa-apa, bilangan aja, ngomong aja pakai bahasa Inggris. Kalau dia nggak ngerti, ya udah kita tinggal translate. Intinya adalah mencoba memulai sedini mungkin. Karena kalau kita memulai, ingat ya, if you want to speak English, don't think about which it is wrong or right. Jangan pernah pikirkan, oh saya salah, oh saya benar. Kalau sering kita berpikir seperti itu, maka kita nggak akan pernah memulai. Yang paling penting adalah please start it. Mulai, itu yang paling penting. Oke, terima kasih Sir atas tipsnya untuk pagi hari ini. Dan ini karena waktu juga udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sir Agus bisa memberikan penutup untuk hari ini atau closing statementnya untuk teman-teman dari sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang ataupun dari sekolah di luar dari SMP Islam Al-Azhar 33. Silakan Sir. Baik, yang paling penting di akhir materi ini adalah materi yang dipelajari untuk kelas 8 dan juga akan diujikan untuk 8, 9 bahkan kelas 10. Oleh karena itu silahkan dipelajari dengan baik. Insya Allah ini gampang banget. Yang penting adalah please change your mindset ya. Ubah mindsetnya. If you think English is hard or difficult, kalau kalian pikir bahwa bahasa Inggris itu susah, maka fact-nya juga akan difficult atau susah. Faktanya juga akan susah. Pikirkan bahwa English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. English is fun. Bahasa Inggris itu adalah menyenangkan. Insya Allah kalian akan bisa berbicara bahasa Inggris. So, please start it now. Mulai dari sekarang. Itu aja Mbak Dela. Oke, terima kasih banyak Sir Agus atas waktunya untuk pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan ya Sir ya.
Oke, terima kasih Sir Agus. Ya, siap Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Dela. Oke, sahabat kreatif, itulah tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi bersama Sir Agus Wahyudi MPD dari Sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 yang sudah memberikan mata pelajaran bahasa Inggris dengan tema Recontext. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang ataupun juga yang sudah bertanya di 085725 kali 916. Dan setelah ini tetap dengerin Pro FM Suara Kreativitas.